memberitahukan pagi yang sudah sekian lama. News TV. Saat ini saya juga dulu di acara sosialisasi promo ada RW Binong, TKR 47 RW Binong, wilayah 5. ada RW Saribumi ada. Ya, mohon maaf ya. Saya diminta dulu tahun 2006 sampai 2008 oleh beliau-beliau, oleh Pak RW. RW-nya mungkin ada RW Sistiarso, ada RW Pemai, ada RW Pak Idris, gitu. Sekarang sudah baru ya. Jadi beliau untuk RT naik dari RW. Jadi 2006 pada saat saya tugas di Curug, pada saat itu zaman Pak Ismet, ya kan? Oh iya, saya ngaku dosa dah, ya. Aku salah. Beliau yang minta. Saya yakin di Lekop, di Kelapa Dua, di Pagedangan juga sama. Pak, air di sini terbatas. RW itu bicara. Waktu itu di lapangan bola tuh hujan-hujan gerimis. Air di sini terbatas, kualitasnya belum di lab. Tolong Pak, saya laporkan waktu itu ke Pak Ismet. Pak Ismet bilang, udah rancang cepetan oleh PDAM karena ini kebutuhan dasar air bersih, kebutuhan dasar. Nah, Pak Ismet pada saat itu perintahkan kepada PDAM supaya merancang untuk membangun jaringan utama. Tapi karena kemampuan dari PDAM berkaitan dengan anggaran, ya sekali lagi kemampuan dengan keterbatasannya PDAM dari sisi anggaran dan ruang lingkupnya memang masih harus kerjasama dengan pihak lain supaya mendapatkan pendapatan untuk kepentingan pembangunan ini, sehingga belum terlaksana. Sedangkan yang di Pantura yang menjadi skala prioritas juga masih bertahap juga. Nah, sekarang bupatinya zaman Pak Jaki putranya. Beliau minta saya selama menjadi Bupati Tangerang harus jadi tuh, harus ngocor air di Curug, Binong, Permai, Saribumi, di Medang, di Karawaci Residen, terus di mana lagi tuh di Villa Rizky, Karawaci Residen, harus ngocor. Itu perintah Pak Jaki. Ngocornya kemana Pak? Ke warga. Jadi alhamdulillah. Saya nggak mau tahu Pak Dirut PDAM. Saya juga kena semprot Dewasa soalnya. Dewas juga sama nih. Usahakan tuh harus ada air bersih yang masuk ke situ. Ya Pak. Udah lancar tuh pembangunan. Jadi tahun kemarin kemampuan keuangan sudah ada, proyeksi di RKP-nya sudah nampak, air dibangun tahun kemarin. Jadi perintah Pak Ahmed Jaki Iskandar itu warga kita harus mendapatkan pelayanan yang bersih. Jadi atas kebijakan beliau dan kerja keras Pak Dirut Utama, ya, Pak Direksi yang lainnya, alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjutkan air bersih itu ngocor di wilayah Curug, Kelapa Dua, dan Pagedangan. Tepuk tangan, terima kasih kepada Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ringankan bebannya pada saat pendaftaran. Pak Dirut, ringankan bebannya pada saat pendaftaran. Ya, para warga yang akan mendapatkan pelayanan yang bersih, ringankan bebannya. Akhirnya perintah beliau dirumuskan tuh oleh Pak Dirut dengan Pak Dewas. Ya, saya pun cuma monitor doang yang kerja mereka. Ya,
dirumuskan ya oleh beliau, oleh Pak Dirut, Pak Sofyan Sapar. Begitu dirumuskan, yang biasanya kita begitu daftar harus membayar sekian juta, sekarang Bapak Ibu daftar hanya Rp47. Rp47. Saya nggak tahu uangnya udah masih ada nggak itu yang Rp47. Ibu, Bapak, PRW, Ibu RW seneng nggak ini? Kok nggak ada yang bilang terima kasih di sana? Saya udah ngomong kenceng begini gitu kan. Jadi enggak 50.000, enggak 100.000, enggak sejuta, 2 juta, hanya Rp47. Rp47 itu berapa ya hitungan ini? 50 perak. 50 perak uang. Kalau nanti ibu ngasih uang 50 perak, dikembaliin 3 perak. Ya. Jadi hanya Rp47. Ada apa sih Pak Dirut? Rp47. Ditanya tuh. Ya, oleh Pak oleh saya. Ternyata Rp47.000 itu, Rp47 itu lahirnya dan ulang tahunnya PDAM kita Ketara aja. Tahun besok ibu bapak daftar tambah Rp1. 48. Anak SD Impres juga nggak tahu Rp47 kayak seperti apa uangnya begitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan beritahukan, ya, saya turut bahagia. Jadi kesalahan saya dulu belum optimal. Tahun 2006-2008 waktu saya juga suruh sudah diperjuangkan karena memang kemampuan keuangan sama proyeksinya belum dapat. Begitu saya jadi dewas di PDAM, ditodong sama Pak Jati. Nah lo ketemu lagi. Dulu sama, sekarang dewas sudah beres itu. Jadi ini, saya nggak mau lagi tahu itu bahwa ini nggak bisa lagi. Udah kocorin tuh air bersih di PDAM di Kelapa II, Curug dan Pagedangan. Terus nanti akan ekspansi kan? Saya minta Pak Dirut diekspansikan jumlah. Nah, jadi bulan Februari ini itu akan disambungkan langsung, ya, SL, istilahnya SL, ya, sambungan langsung namanya. 2023 Februari sekarang. Untuk Dasana 1.711 SL. Ini bertahap terus. Medang 2.224 SL. Februari sekarang. Bino Permain 1.550 SL. Februari sekarang. Sari Bumi 214 SL, karena memang sudah ada juga ya yang sudah ini Sari Bumi. Itu terus bertahap kita lanjutkan. Pilariski ada RW Pilariski, 700 SL. Tapi terus kita meningkatkan ekspansi. Karawaci Residen ada ini 1.200 SL. Jadi jumlah total hampir 10.000 Februari ini. Ini akan kita kembangkan terus, kita lanjutkan terus setiap bulan, Pak Dirut. Setiap bulan kan? Selama 6 bulan harus mencapai 60.775. Karena visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita
di dalam RJPMD, ya, di RJPMD kekurangan 60.775 SL untuk memperoleh 60% masyarakat Kabupaten Tangerang itu yang dilayani air bersih PDAM. Jadi Pak Dirut, saya mohon untuk dikejar ini 60.000 ini, ya, sesuai dengan visi-misi RPJMD Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita. Jadi sekali lagi, ya, bahwa kita akan mengejar terus mengenai SL, ya, sambungan langsung pelayanan air bersih dari PDAM itu jumlahnya 60.775 sampai mencapai 60% sesuai dengan janji Pak Bupati, Pak Wakil Bupati selama beliau menjabat. Maksud saya dewasa. Kalau enggak ini terlaksana, ya berarti kenapa tidak terlaksananya? Ada apa? Kendalanya apa? Tapi insya Allah Pak Dirut kemarin sengaja karena memang ini bebannya besar, beliau meminta karena kita usaha ikhtiar. Beliau baru pulang dari umroh, mendoakan masyarakat itu di Dasana, Medang, Pinong, Saribumi, Bila Rizki, Karawaci, Residen, dan Kabupaten Tangerang, wilayah Pantura lainnya supaya mendapatkan pelayanan yang bersih. Akhirnya begitu pulang baru 4-5 hari, sekarang langsung kontan. Hari ini kita bangun lagi sebanyak hampir 10.000. Tepuk tangan buat kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah kita diringankan beban uang pendaftaran, uang muka sebesar Rp47, ada kewajiban kita nanti. Kewajiban kita nanti cicilannya selama 12 bulan. Ini uang pendaftaran kan, Pak Dirut, ya, uang sambungan pasar baru kan. Jadi nanti dicicil. Jadi tidak pada awal kita harus daftar, tapi dicicil sebesar 100.000 dikali 12 bulan. Biasanya langsung tuh 1.200.000 ini dicicil selama 12 bulan. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak Dirut. Ya, biasanya uang muka 1.200.000 udah bayar lalu dipasang. Ini enggak dicicil. Saya sih mintanya 1.200.000 dicicil 20 tahun. Tapi kata Pak Dirut, nggak bisa Pak, katanya kalau 20 tahun kelamaan katanya. Ya, jadi hanya 1 tahun cicilnya. Ya, saya berharap ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, Ibu Bapak yang kami hormati, wabil khusus kepada Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Babin Kaptimas, Pak Sekcam, Pak Lurah, ya, tolong nanti apabila ada proses pembangunan, tolong juga dikawal ini Pak, dibantu kuning untuk kepentingan masyarakat dari sisi pelayanan dasar. Ada pembangunan, ada pemasangan SL langsung ke rumah-rumah, tolong ini bisa dikawal supaya Februari ini betul-betul bisa bocor cair air. Lagi dari pembangunan di pemasangan jaringan utama, misalkan instalasinya pasti mengganggu lalu lintas, tolong dibantu di aturan. Terus juga pembangunan sampai ke Kekang, tolong dibantu. Itu yang ketiga. Saya 5 aja, nggak panjang-panjang. Yang keempat, Pak RW, Ibu RW, Ibu yang tadi kerangkap jabatan itu, Ibu RW, istri RW, ya, tolong sampaikan ke Pak RT-nya ya, ke Pak RT, ke Pak Lurahnya. Oh, Pak Lurah ada, Pak Lurah bersama Pak RW, sampaikan ya.
alhamdulillah dari tahun jebot dulu sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai ada air. Ya puluhan tahun kita mengharapkan. Tolong dibantu ke RT-nya supaya RT-nya juga memonitor. Saya kalau dapat laporan yang 6.200 itu yang udah dipasang airnya bagus kan? Bagus. Kenceng tak itu semprotannya. Ibu bapak betul, bagus nggak? Kenceng nggak? Waduh, itu jempol kanannya dua itu. Betul kan? Bagus. Ya, jempolnya dua. Kalau saya bisa 4 kaki jempol kaki. Ya, jadi saya mohon Pak RW, Ibu RW, tolong kasih tahu RT-nya. Ya, nanti kita ada sistem atau aplikasi apabila ada gangguan air bisa nanti hubungi, nanti diberitahukan oleh Pak Ibu. Itu yang keempat. Terakhir sekarang yang kelima, PDAM adalah bahagian dari pemerintah daerah. Kenapa Pak Bupati kenceng merintahkan supaya sekarang harus sudah bocor? Karena PDAM didirikan oleh pemerintah daerah. Ya. Sahamnya, modalnya dari pemerintah daerah. Murni melaksanakan 2 fungsi PDAM ini. 1 fungsi sosial, 1 lagi fungsi komersil. Kalau hanya sosial saja, tidak ada kontribusinya PDAM nanti membayar dividen kepada Pemda. Tidak ada bayar kontribusinya kepada Pemda. Kalau hanya sosial saja. Jadi harus ada unsur komersilnya, karena namanya perusahaan. BUMD Kabupaten Tangerang, mereka secara mandiri harus bisa mengelola tentang pelayanan air bersih. Kenapa harus memberikan kontribusi dalam bentuk dividen kepada Pemda? Karena Pemda telah mengeluarkan modal, memberikan saham, memberikan modal saham, mendirikan PDAM, membangun instalasi. Awalnya kepada PDAM, Pemda yang bangun itu. Nah, setelah dia mandiri, bayar setiap tahun yang telah dirumuskan, diaudit oleh BPKP, oleh BPK. Bayar untuk apa? Bukan untuk Pemda, untuk masalah Kabupaten Tangerang dalam bentuk pembangunan yang dirumuskan dalam APBD. Uangnya salah satunya dari kontribusi PDAM. PDAM yang dari mana dapatnya? Dari masyarakat. Jadi kembali uang yang ada di Pemda itu dari oleh untuk masyarakat. Ini kenapa saya ngomong kenceng, saking girangnya, senengnya nih air bocor di wilayah saya dulu. Alhamdulillah. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya senang benar. Salam hormat dari Pak Jaki, dari Pak Robli, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kepada kita semua bahwa ini PDAM sudah menjalankan tugas sesuai dengan rencana kegiatannya di RKP ini. Ini nggak puas nih Pak Dirut ngasih lagi program ke kita, ke masyarakat. Nggak puas beliau. Jadi nanti kalau misalkan ada rumah ibadah, masjid dan rumah lainnya, gereja dan sebagainya, ini mau dipasangin juga drastis. Woi. Ya, gratis. Oh, gratis. Ya. Ada ibu di RW-nya ada mesin. Posyandu, pos 2, pos 3,
3 itu bayar sendiri. Oke, Ibu rekap aja dulu, ya. Ibu rekap aja dulu. Di situ ada masjid kah, ada musola kah, ada gereja kah, ada kelenteng kah? Ya, direkap dulu, nanti dilaporkan ke PDF ya. WRW, PRW, ya. Ada posyandu, pos 1, pos 2, pos 3. Itu bukan yang tahu tuh pos 2, pos 3. Ya. Nanti dilaporkan ke Pak Dirut. Artinya Pak Dirut masih memperhatikan kita apabila ada lokasi yang memberikan kontribusi untuk kepentingan umum dibantu oleh beliau. Bahkan tadi gratis itu. Gratis. Nanti laporkan kepada Dirut, Pak Dirut nanti akan menjelaskan. Senang nggak Ibu RW? Senang. Pak RW? Senang. Ya? Ada balai warga? Pak Dirut gimana itu balai warga? Oh, nggak apa-apa. Pemasangannya gratis. Kalau saya punya waduk, udah saya gratisin tuh tiap bulan tuh. Karena ini kan waduk itu harus diolah dengan alat-alat yang tadi itu fungsi sosial dan fungsi komersial. Kalau semua fungsi sosial nggak jalan nanti membayar pegawai, memprogramkan pegawai. Ya, tapi tarif yang telah disiapkan oleh Pak Dirut itu sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya, kecuali tadi ada kebijakan lokal dari beliau yang harus dia bayar di muka 1.200.000, tapi sekarang hanya 47 rupiah. Saya kira gitu Pak RW, Ibu RW jelas ya? Saya sudah sampaikan jelas benar nih ya, tegas benar ini. Saya sudah sampaikan. Ya, jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terus juga saya atas nama masyarakat, Pak Dirut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja Pak Dirut yang sudah memprioritaskan bahwa ini bisa kita layani. Dengan catatan tadi Pak, apabila ada rumah yang belum disambung SL sesuai dengan jumlah yang ada, tolong itu juga dilanjutkan supaya masyarakat di sini mendapatkan pelayanan di sini. Saya kira itu Pak RW, Ibu RW, ya. Makasih supaya Ibu RW, Pak RW juga saya doakan supaya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Makasih, lebih kurangnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi minta, ya, Ibu RW, Pak RW dengan program pemasangan pelayanan RBCD PDM ini merasa bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mo Faisal Rashid atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan pelayanan Perumdam TKR di wilayah Dasana Indah, Medang, Binong Asri dan Sari Umi yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, Bapak Sofyan Sapar, kepada Bapak Sofyan Sapar,